Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, sehat walafiat semuanya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar kembali tentang pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelumnya Pak Amin ucapkan selamat ya kepada anak-anak semuanya yang sudah naik ke kelas 5. Semoga di kelas 5 anak-anak semakin hebat, semakin soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran PAI pada bab pertama. Silakan anak-anak dibuka halaman 3. Di buku al-hikmahnya dibuka. Tapi sebelum kita belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan basmalah tadi pelajaran kita akan lancar dan anak-anak akan paham. Amin. Baik, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar di bab pertama, yaitu tentang membaca, menulis, dan memahami isi kandungan dari Al-Quran surat At-Tin. Surat At-Tin, ya pintar. Jadi kita akan membaca, kemudian memahami dan juga menulis Quran surat At-Tin itu. Baik, sebelum kita membaca dan juga nanti menulis surat At-Tin, mari kita pahami dulu apa itu surat At-Tin. Surat At-Tin itu anak-anak adalah surat yang ke-95. Surat ini artinya buah tin. Diambil dari ayat yang pertama, yaitu Wattini wazaitun. Dari kata wattini itulah diambil nama suratnya At-Tin. Tadi surat yang ke-95 dalam urutan Al-Quran. Kemudian surat At-Tin ini jumlah ayatnya ada 8. Nanti kita akan baca bersama-sama, ada 8 ayat. Kemudian surat At-Tin ini adalah termasuk golongan surat Makkiyah. Apa itu anak-anak Makkiyah? Masih ingat? Iya, pintar. Makkiyah itu artinya surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Mekah kepada Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad belum hijrah ke Madinah. Namanya Makkiyah. Paham ya? Baik, kalau sudah paham, mari kita dibuka halaman 4 LKS Hikmahnya, kita baca bersama-sama Al-Quran surat At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Artinya, ayat yang pertama dibuka artinya biar kita paham. Halaman 8, Wattini wa zaitun, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman. Ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat kelima, Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Keenam, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Ayat ketujuh, fama yukadzibuka ba'du bidin, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu. Ayat terakhir, alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil. Ya, itu tadi anak-anak kita sudah membaca bersama-sama Al-Quran surat At-Tin beserta artinya. Kita akan coba pahami satu persatu ayatnya. Maksudnya apa sih? Baik,
Pertama adalah ayat 1, 2, 3. Maksud dari ayat ke 1, 2, 3 tadi adalah Allah itu berjanji. Nah, dalam Al-Quran itu kebanyakan Allah berjanji. Berjanjinya dengan suatu tempat atau suatu waktu. Dalam surat ini Allah berjanji dalam 3 hal. Pertama, watini wa zaitun. Berjanji demi buah tin dan buah zaitun. Apa itu buah tin dan buah zaitun? Di situ ada gambarnya halaman 9, kemudian keterangannya di nomor halaman 10. Buah tin itu buah yang sangat enak dan lembut, sangat bermanfaat untuk kesehatan. Makanya banyak dikonsumsi oleh manusia. Termasuk juga zaitun. Kita kenal dengan minyak zaitun itu sangat banyak manfaatnya. Banyak yang tumbuh di Arab sana, tapi di Indonesia juga sudah banyak. Kemudian Allah berjanji yang kedua, waturi sinin, demi gunung Sinai. Apa itu gunung Sinai atau Bukit Tursina? Tempat di mana Nabi Musa alaihissalam dulu menerima wahyu kitab Taurat. Yang ketiga, wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman. Artinya Allah berjanji demi negeri yang aman. Mana negeri yang aman itu, anak-anak? Ya betul, negeri Mekah atau kota Mekah. Itulah kota yang aman untuk siapapun yang datang ke sana. Berikutnya ayat keempat, 5, dan 6. Ayat keempat tadi adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya apa, nak? Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk. Beda dengan makhluk yang lainnya. Manusia punya yang namanya akal, pikiran, jasmani, nafsu, dan lain sebagainya. Lengkap daripada makhluk yang lainnya. Manusia bisa berpikir, bisa bertindak, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus banyak bersyukur. Tapi karena kalau tidak bersyukur, ayat kelima, tsumma radadnahu asfala safilin, akan dikembalikan oleh Allah ke tempat yang sangat rendah. Apa itu, nak? Neraka. Ketika manusia yang sudah diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sangat sempurna, bentuk yang sebaik-baiknya, tidak mau bersyukur, tidak mau mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan memasukkannya ke neraka. Karena dia tidak mau bersyukur, memanfaatkan akalnya, kemampuannya untuk kebaikan. Ya. Berikutnya ayat ke-6, illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Tidak semuanya akan masuk neraka, tapi juga akan ada yang masuk surga. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang senang beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Beriman kepada Allah, beramal soleh. Apa itu amal soleh, anak-anak? Yaitu amal kebaikan, melaksanakan kebaikan-kebaikan. Contohnya sangat banyak sekali. Sholat 5 waktu, puasa, zakat, menolong orang tua, membantu orang tua, hormat kepada orang tua dan guru, dan lain sebagainya. Itu namanya amal soleh. Siapa yang beriman dan suka beramal soleh, maka akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah, ditempatkan Allah di surga. Berikutnya ayat ke-7 dan ke-8. Fama yukadzibuka ba'du bidin. Maka ketika Allah sudah menjelaskan akan ada hari kiamat, akan ada pembalasan, akan ada surga dan neraka, khususnya neraka di sini, masa kita tidak mau berubah? Masa tidak mau bertobat? Kalau tidak mau bertobat, tidak mau berubah menjadi lebih baik, maka Allah akan membalas perbuatan itu sesuai dengan perbuatannya. Kalau dia berbuatnya baik, dibalasnya baik. Tapi kalau berbuatnya jelek, membuat nafsu yang jelek-jelek, maka akan dimurkai oleh Allah, dibalas oleh Allah, dimasukkan ke neraka tadi. Yang terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin. Anak-anak perlu tahu, Allah punya sifat hakim, artinya maha adil. Tidak ada yang bisa mempengaruhi Allah. Allah itu hakim yang sangat adil. Kelak nanti ketika kita sudah meninggal semuanya, kita akan disidang oleh Allah, diberikan catatan amal kebaikan, berapa umurnya ketika di dunia, berapa kebaikannya, berapa kejelekannya, semua akan disampaikan oleh Allah. Dan Allah tidak akan pilih kasih. Kalau dia berbuat baik, balasannya baik. Kalau dia berbuat jelek, balasannya juga jelek. Itu tandanya Allah maha adil. Baik anak-anak, dari situ penjelasan tentang Quran Surat Atin. Paham ya? Kalau kurang paham, diulang lagi videonya, dibaca bukunya dengan baik, insya Allah akan lebih paham. Berikutnya adalah tugas dari Pak Amin. Apa tugasnya? Karena materi kita adalah tentang membaca, menulis, dan memahami. Tugas yang pertama adalah anak-anak
membaca surat Atin semuanya sendiri-sendiri di rumah, dengan dibuktikan direkam pakai HP, direkam suaranya sama orang tuanya membaca yang baik sama artinya, kemudian dikirim ke Pak Amin. Yang belum bisa baca bagaimana Pak? Cari tulisan Latinnya. Tidak bisa tulisan Arab, cari tulisan Latin, dibaca, kemudian dibaca artinya juga. Tugas yang kedua, silakan anak-anak kerjakan halaman 7. Di situ ada menulis surat Atin. Silakan anak-anak salin. Ada contohnya di sini ayat 1, 2 sampai 8. Anak-anak salin di sampingnya. Watini wazaitun, tulis secara Arab di sini. Waturi sinin, seterusnya sampai ayat 8. Insya Allah perlu latihan sedikit demi sedikit, insya Allah bisa. Baik ya anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan pembelajaran pertama kita. Semoga bermanfaat. Terus semangat belajarnya, semoga jadi anak yang hebat, soleh dan solehah semuanya. Sekian dari Pak Amin, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.